Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afifah Lutfiani, mahasiswi Fakultas Ekonomi sekaligus peserta KKN Universitas Wahid Hasyim yang ke-26. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu bagaimana cara mendampingi anak dalam pembelajaran daring atau jarak jauh. Sebagai pendidik yang pertama dan utama, tentunya menjadi orang tua merupakan profesi yang berbeda dengan seorang guru di sekolah. Terlebih pembelajaran jarak jauh yang kini diterapkan selama pandemi. Bagi mereka, orang tua yang kurang paham teknologi seringkali mengalami kesulitan dalam membantu anak mengikuti pembelajaran. Untuk itu, semoga sedikit ilmu yang akan saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi orang tua dalam mendidik anak, terutama mendampingi mereka di saat melakukan pembelajaran dari rumah, karena akibat dari pandemi COVID-19. Pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan untuk mengenalkan, memahami hal baru, dan mengingat sesuatu. Proses belajar pada anak dipengaruhi oleh konsentrasi dan perasaan. Panca indera anak akan menerima sesuatu yang kemudian akan diolah menjadi pengetahuan yang baru baginya. Anak cenderung lebih mudah belajar dalam suasana belajar yang menyenangkan, karena hal tersebut anak mudah untuk diarahkan. Semakin baik anak berkonsentrasi, maka akan semakin baik pula panca indera anak dalam menangkap pelajaran. Oleh karena itu, orang tua harus bisa membangun suasana yang menyenangkan agar anak pun tidak mudah bosan yang dapat mengurangi konsentrasinya saat ia belajar. Belajar adalah proses alami seperti halnya bermain. Rumah merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Biarkan anak belajar dengan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan mengucapkan kembali pengetahuan yang mereka terima. Sebagai contoh, anak belajar mengenal bentuk bangun datar. Orang tua menunjukkan jam dinding yang berbentuk lingkaran dan memberitahukan kepada anak nama bentuknya. Biarkan anak menyentuh dan mengucapkan kembali bentuk jam dinding berulang kali sehingga anak dapat mengingat nama dan bentuknya. Peran orang tua dalam menemani anak selama pembelajaran daring sangatlah penting. Di antaranya adalah menjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Penggunaan media informasi dalam pembelajaran, orang tua akan lebih baik menjalin kerjasama dengan guru di sekolah agar tidak tertinggal informasi atau terjadi miskomunikasi. Menjalin komunikasi dengan guru atau wali kelas sekaligus bisa memantau perkembangan anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Apakah anak benar-benar mengikuti pelajaran, atau apakah anak selalu mengerjakan tugas, dan sebagainya. Peran orang tua yang kedua adalah mengajarkan keterampilan baru pada anak. Ajarkan keterampilan yang baru. Di masa pandemi ini, penerapan pembelajaran jarak jauh juga mengurangi keterampilan pada anak. Untuk mengajarkan anak pengetahuan yang tidak ditemuinya di sekolah, peran orang tua sangatlah membantu untuk mengasah keterampilan yang mereka punya. Bisa saja dengan mengajak anak untuk belajar menanam tanaman, memasak, atau berolahraga. Peran orang tua yang ketiga adalah mendampingi anak selama proses pembelajaran. Selama pembelajaran daring berlangsung, orang tua perlu mendampingi anak dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Biarkan anak mengerjakan tugasnya sendiri. Orang tua tidak boleh mengerjakan tugas anak karena sama saja orang tua membodohkan anak ya bunda. Jadi, biarkan anak mengerjakan sendiri tugasnya agar anak kita menjadi lebih mandiri. Peran yang selanjutnya adalah selalu mengingatkan anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Di masa pandemi COVID-19, orang tua perlu mengingatkan anak untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selain itu, orang tua juga harus memperhatikan kesehatan pada anak. Caranya, dengan mengatur waktu aktivitas si anak supaya ia tidak mudah kelelahan atau jatuh sakit. Memperhatikan pola makannya dan pola tidurnya, juga aktivitas bermainnya yang dapat membuat ia kelelahan. Itu sangatlah penting.
Peran orang tua yang kelima adalah mengawasi anak dalam penggunaan gadget. Media yang digunakan selama pembelajaran daring ini salah satunya adalah gadget. Pendampingan orang tua tentunya sangat berperan penting dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak. Berikan kontrol dan batasan penggunaan gadget si anak, serta berikan informasi yang baik bagaimana menggunakan gadget untuk mencari informasi di internet. Banyak sekali informasi di internet yang menipu atau bahkan tidak benar dan tidak layak dilihat untuk si kecil. Ada baiknya jika orang tua sering mengecek ponsel mereka dan tidak memberikan izin untuk mengunci ponsel mereka. Sehingga untuk Bapak Ibu penting sekali bagi kita memberikan pengarahan dan mendampingi anak dalam menggunakan gadget yang dimilikinya. Agar kegiatan belajar di rumah berjalan menyenangkan, orang tua harus menghindari dan menghentikan belajar ketika orang tua tidak dapat menikmati waktu mengajari anak. Hentikan belajar ketika anak dalam keadaan lelah, lapar, dan mengantuk, karena konsentrasi anak akan berkurang sehingga ia akan kesulitan untuk menerima pelajaran. Kemudian, hindari banyak penjelasan yang membingungkan apabila anak sudah mencoba melakukannya. Dan yang terakhir, jika anak tidak bisa, hindari bentakan. Akan lebih baik jika kita menasehatinya dengan baik-baik. Yang selanjutnya adalah mengenal media pembelajaran. Media adalah sesuatu yang berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam pembelajaran. Sedangkan daring merupakan pembelajaran yang digunakan menggunakan jaringan internet. Penting sekali bagi orang tua mengetahui media pembelajaran apa yang digunakan oleh pihak sekolah sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam proses pembelajaran anak. Beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh pihak sekolah atau Bapak Ibu guru, salah satunya adalah WhatsApp. Aplikasi WhatsApp atau WhatsApp Group, melalui aplikasi ini Bapak Ibu guru dapat memberikan materi pelajaran dalam bentuk pesan singkat atau chat, namun juga dapat melakukan video call yang meskipun hanya baru terbatas beberapa orang saja. Aplikasi yang kedua adalah Zoom. Zoom merupakan sebuah aplikasi telekomunikasi yang digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Dengan aplikasi ini, kita dapat berkomunikasi secara live dengan batasan 500 sampai dengan 1000 peserta. Sehingga cocok sekali untuk pembelajaran dalam kelas yang hanya terdiri atas puluhan peserta. Untuk aplikasi yang ketiga adalah Google Meet. Google Meet menyediakan solusi konferensi video bagi siapa saja yang memiliki akun Google Meet, sehingga dapat diakses seperti ruang rapat online dengan peserta maksimal 100 orang dan mengadakan rapat yang berdurasi hingga 60 menit per rapat. Media pembelajaran yang selanjutnya adalah media pembelajaran yang berbasis website. Contohnya adalah YouTube. YouTube adalah sebuah situs web yang memiliki berbagai jenis video, sehingga banyak sekali Bapak Ibu guru di sekolah yang menjadi content creator untuk menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Yang kedua adalah Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan website gratis yang disediakan oleh pemerintah. Dalam Rumah Belajar menyajikan materi-materi pembelajaran berbasis IT. Untuk melihatnya secara langsung dapat mengaksesnya melalui halaman web https://belajar.kemdikbud.go.id. Pada intinya, belajar adalah proses alami, seperti halnya bermain. Orang tua dan anak harus senang dan menikmati prosesnya. Gunakan kalimat positif dalam setiap bimbingan dan perbaikan dalam proses belajar. Disiplin adalah kuncinya, dan orang tua serta anak harus disiplin menggunakan waktu belajar. Dampingi anak dengan cinta dan kasih sayang, mereka akan merasakan ketulusan dan kehangatan dari orang tuanya.